warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini. Allah izinkan dan mudahkan kita untuk bersama-sama meraih keutamaan salat subuh berjamaah, di mana Allah sebutkan keutamaannya sebagai disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Salat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan putusan tarjih berkaitan dengan sholat hingga iktidal, yang menjadi kesimpulan kita bahwa ketika kita ruku maka fokusnya adalah mengagungkan Allah, ta'zim. Dan ketika kita iktidal, bangkit dari ruku kemudian iktidal, fokusnya adalah tahmid, memuji Allah. Selanjutnya kita akan masuk pada putusan tarjih berikutnya, yaitu berkaitan dengan turun untuk sujud dan bagaimana posisi sujud dan apa bacaannya, dan diakhiri dengan duduk di antara dua sujudnya. Sejenak kita ambil satu ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pernah mengatakan kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi Muhammad SAW dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Walaupun yang populer di telinga kita itu sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat, berhajilah kalian sebagaimana manasikku. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengambil sisi yang berbeda, yaitu sisi kemanusiaan. Kita menjadi mirip dengan Nabi, kata beliau, ketika kita memiliki kepekaan atas penderitaan sesama. Dalam konteks hari ini adalah saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak Palestina, perempuan, wanita, masyarakat sipil dan seterusnya, yang sudah tentu kita bisa banyak menyaksikan bagaimana keadaan mereka yang harus mempertahankan hidup dan rela untuk apa yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina. Ya, mudah-mudahan ada solusi konflik yang bisa mendatangkan kebaikan, sehingga tidak ada lagi perang, tapi malah terlihat hampir terjadi perang besar. Ya, mudah-mudahan tidak mengarah ke situ. Baik, kita akan melihat putusan nomor 21 sampai 26, yang mana putusan 21 sampai 26 ini berkaitan dengan cara sujud setelah iktidal, yaitu turun untuk sujud, kemudian bagaimana posisi saat sujud dan bacaan yang dibaca saat sujud. Putusan 21 sampai 24, tsumma masjud, kemudian sujudlah, mukabbiran,
turun sujud itu membaca Allahu Akbar. Wada' rubbataika wa atrafa qadamaika 'alal ardi. Letakkanlah kedua lututmu dan ujung jari kaki atau ujung kedua kakimu di atas tanah. Maksudnya di atas tanah ini adalah di atas tempat kita sholat. Tsumma yadaika, kemudian kedua tanganmu. Tsumma jibhataka wa anfaka, kemudian dahimu dan hidungmu. Ini berkaitan dengan posisi sujud. Mustaqbilan atrafa asabi'a rijlaika al-qiblah, menjadikan ujung-ujung jari kakimu atau jari kedua kakimu menghadap ke kiblat. Mujafiyan yadaika an jambaika, merenggangkan kedua tanganmu dari pinggang. Rafi'an nirfaqaika, dan mengangkat kedua siku. Jadi ini bahasa praktis dari putusan tadi dalam 4 putusan. Sujud sambil bertakbir, meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian meletakkan kedua tangan, kemudian dahi dan hidung, kemudian tangan dalam keadaan renggang, tidak merapat ke pinggang, kemudian kedua siku diangkat. Apa saja yang jadi dalil putusan 4 putusan tadi? Yang pertama, putusan nomor 21 dan 22. Putusan 21 itu perintah sujud tadi, sambil membaca Allahu Akbar. Apa dalilnya? Yang pertama, putusan 21 adalah hadis yang sangat populer yang diistilahkan dengan hadis al-musik bis shalah. Hadis tentang orang yang sholatnya buruk karena dia cepat-cepat. Kemudian Nabi ajarkan tata cara sholat yang benar. Di antara potongan hadis itu, tsumma masjud hatta tasma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kamu merasa tenang dalam keadaan sujud. Nah, ini perintahnya sujud setelah i'tidal. Kemudian dalil putusan nomor 22 yaitu bertakbir saat turun sujud. Tsumma yukabbir hina yahwi. Kemudian beliau yaitu Rasulullah bertakbir ketika turun untuk sujud. Nah, ini menjadi dalil putusan 21 dan 22. Putusan nomor 23 terkait dengan bagaimana cara turun untuk sujud dan posisinya seperti apa. Dalil putusan nomor 23 yang pertama adalah hadis dari Wa'il bin Hujr. Dia mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Aku melihat Rasulullah, kata Wa'il bin Hujr, ketika akan sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum lututnya. Memang ada 2 cara untuk turun sujud. Apakah memulai dengan lutut terlebih dahulu atau memulai dengan kedua tangan terlebih dahulu. Bagi yang memulai kedua lutut terlebih dahulu, maka saat bangkit harus memulai kedua tangan dulu baru lutut. Jadi kebalikannya. Dalil yang kedua berkaitan dengan apa saja yang mengenai tempat sujud dari anggota tubuh kita. Umirtu an asjuda ala sabati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jibhah, tulang yang pertama tulang dahi. Wa asyara biyadihi ala afihi, tapi
tapi Nabi menunjuk juga hidungnya. Jadi persisnya tulang wajah karena dahi dan hidungnya. Wal yadain, tulang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Wal rukbatain, tulang ke-4 dan 5, dua lutut. Wa atraful qadamain, dan tulang ke-6 dan ke-7 itu tulang kedua kaki, tapi yang mengenai tanah atau tempat sujud adalah ujung-ujung kaki itu, yaitu jari-jari yang ditekuk kemudian diarahkan ke arah kiblat. Jadi tidak sekedar berdiri, tapi harus ditekukkan semampunya sehingga jari-jari itu menghadap ke kiblat, tidak menghujam ke tanah, tidak menghujam ke tempat kita sholat. Nah, ini ada 7 tulang. Jadi tulang yang selain disebut tadi ya tidak boleh mengenai tempat sujud. Ya. Tulang dahi plus hidung, tulang kedua telapak tangan, tulang kedua lutut, dan tulang kedua kaki, yaitu jari-jarinya yang ditegakkan dan dibengkokkan ke arah kiblat. Itu dalil nomor 23, putusan nomor 23. Masih terkait dalil putusan nomor 23 tentang posisi sujud. Hadis dari Abu Hurairah dalam Sunan Abu Dawud, Nabi mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wa yaduk yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah menderum itu berlutut, turun untuk berlutut. Janganlah menderum sebagaimana onta menderum, akan tetapi hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi ada yang mengatakan onta itu kalau turun untuk duduk itu dimulai dari kaki belakangnya, baru kaki depannya. Ada yang mengatakan kaki depannya dulu, baru kaki belakangnya. Jadi yang diperintahkan dalam hadis ini jangan seperti menderumnya onta. Bagi mereka yang berpendapat onta itu kaki belakangnya dulu, maka dia akan meletakkan tangannya dulu baru lututnya, kebalikan dari onta. Bagi yang berpendapat onta itu kaki depannya dulu baru kaki belakangnya, maka dia akan sebaliknya, dia akan memulai lututnya dulu baru tangannya. Jadi kaki belakang onta itu dianggap kaki, sedangkan dua kaki depannya dianggap tangan, ya seperti tangan. Nah, di sini terjadi hilaf di kalangan para ulama sehingga ada penjelasan dari putusan tadi ini. Dari hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa cara sujud dalam sholat menurut tarjih adalah dengan mendahulukan kedua lutut baru kemudian kedua tangan, atau dengan ungkapan yang lebih rinci berdasarkan putusan tersebut di atas adalah dengan meletakkan kedua lutut dan ujung jari-jari kedua kaki terlebih dahulu ke tanah atau ke tempat sholat, kemudian kedua tangan, dan baru kemudian dahi dan hidung sambil mengucapkan takbir. Namun kalau kita lihat hadis yang ketiga yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah dalam dalil putusan nomor 23, terdapat kalimat wal yaduk yadaihi qabla rukbatayhi. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Apakah ini menunjukkan pertentangan dengan putusan yang ada dengan dalil sebelumnya? Dalam buku HPT jilid 3 halaman 568 sampai dengan 569, buku yang biru itu, bahwa hadis yang dimaksud makhluk, hadis tentang onta tadi, terbalik dan bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang lain, yaitu an Abi Hurairah yarfa'u
wal yabtadi bi rukbatayhi qabla yadayhi wa la yabruk buruku al-fahil. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka hendaklah dia memulai dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan janganlah dia menderum seperti menderumnya onta. Jadi menurut keterangan hadis Abu Hurairah ini, hadis tentang onta sebelumnya tadi terbalik, ya, makhluk terjadi keterbalikan. Tarji juga mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, As-San'ani dalam Subul Salam, dan Khattabi memandang hadis Abu Hurairah tentang meletakkan tangan lebih dulu daripada lutut sebagai makhluk terbalik. Jadi yang tepat menurut putusan tadi, ya lutut dulu baru kedua tangan. Adapun posisi sujud dalam putusan tadi dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 770 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dijadikan dalil pada putusan nomor 23 sebagai berikut. Nah, ini tadi 7 tulangnya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jibha wa asyara biyadihi ala afihi wal yadain wa rukbatain wa atraful qadamain. Kita tadi sudah baca hadis ini. Ini yang menjadi populer dalam hal sujud, 7 tulang yang harus menyentuh tempat sujud. Jadi kaki tidak terangkat, kaki menyentuh tempat sujud dan ujung jari kakinya dibengkokkan menghadap ke arah kiblat. Hadis tersebut belumlah menunjukkan cara yang lebih rinci tentang posisi sujud. Cara sujud yang lebih rinci dirumuskan kemudian dalam putusan ke-24. Himpunan putusan terjih kitab salat sebagai berikut. Mustaqbilan atrafa asabi rijlaika al-qiblah mujafiyan yadaika an jambaika rafi'an mirfaqaika. Dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat serta merendahkan tanganmu daripada kedua lambungmu dan mengangkat siku. Tiga hal di sini, jari kaki menghadap kiblat, kemudian kedua tangan direndahkan dari lambung atau dari pinggang, dan siku tidak dibiarkan menghampar, tapi siku diangkat. Apa dalilnya? Ada sejumlah dalil yang kita bisa baca di sini berdasarkan hadis-hadis sahih. Ini terlihat kecil. Baik, saya baca langsung dari hadis yang pertama. Berkaitan dengan penjelasan cara sujud itu. Wa idza sajada wa dha'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihuma wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah. Dan jika
Kemudian karena idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdua bayadha ibtayhi. Nabi kalau sholat beliau membentangkan kedua tangannya hingga tampak putih ketiaknya. Membentangkan ini maksudnya merenggangkan dari pinggangnya, karena nggak mungkin terlihat kedua ketiaknya kalau tidak direnggangkan. Yang ketiga, idza sajadta fadh kaffaika warfa mirfaqaika. Kalau Anda sujud, maka angkatlah, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku. Nah, jadi sangat detail sekali tadi memberikan penjelasan tentang cara sujud sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini nggak muter. Tidak berubah ya. Baik, kita lanjutkan saja. Saya baca saja. Itu tadi 3 dalil tentang tambahan penjelasan posisi sujud. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan sejumlah hadis tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa posisi sujud adalah sebagai berikut. 1. Meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan dengan menekukkan jari kaki ke arah kiblat. Yang kedua, meletakkan kedua tangan, dahi dan hidung di tempat sujud. Yang ketiga, meregangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggam. Yang keempat, posisi tumit ketika sujud bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan, apakah direnggangkan atau dirapatkan. Karena hadis-hadis yang menjelaskan hal itu tidak ada yang dapat dijadikan hujjah. Menurut Tarjih Muhammadiyah pada HPT 3 halaman 571, cara sujud seperti di atas berlaku bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan keumuman hadis-hadis tentang sujud, dan belum ditemukan dalil yang membedakan antara tata cara sujud bagi laki-laki dengan perempuan. Ada dalil tapi lemah. Tarjih tidak mendasarkan pendapatnya pada hadis yang lemah, yang tidak ada korinah, tidak ada indikasi hadis lain yang mendukung kelemahan hadis tersebut. Nah, itu dulu Bapak Ibu, putusan 21 sampai 24. Pada putusan 22, 23, 24 sudah kita bahas dalil-dalilnya. Ada 2 putusan lagi, tapi kita coba sharing, kita coba diskusi dulu sebelum kita melanjutkan ke putusan berikutnya. Di samping ini nggak bergerak slide-nya. Monggo, mungkin ada tambahan, ada yang ingin bertanya, ada yang punya pengalaman untuk kemudian sama-sama kita sharing. Saya bersilakan.
Ada keterangan dalam mazhab Syafi'i bahwa untuk perempuan itu agak dirapatkan ketika sujud dan ketika ruku, ya, agak menutup dengan alasan kesantunan supaya aurat perempuan tidak terlalu terlihat. Tapi alasan ini hanya bersifat alasan yang tidak menunjukkan adanya dalil yang kuat. Karena itu berbeda dengan tarjih. Tarjih memilih sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal rukuk maupun sujud, karena tidak ada dalil yang membedakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya baca saja karena tidak tampil di slide-nya, ya. Putusan 25 dan 26 berkaitan dengan bacaan. Qailan wa anta sajidun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini putusan 25. Awidu bi syai'in minal adiyah al-warida an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika. Atau membaca atau berdoa dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal sujud tersebut. Nah, berarti putusan 25 dan 26 ini mengarah kepada apa bacaan ketika sujud. Dalam hal ini putusan tadi mengambil bacaan yang menjadi takwil perintah Allah kepada Nabi dalam surat An-Nasr, yaitu wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sehingga Nabi wujudkan perintah itu setelah pembebasan kota Mekah. Beliau membaca Allahumma subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Jadi ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada istighfar. Umumnya bacanya adalah sebagaimana perintah pada ayat pertama surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Maka menjadi wujud perintah itu adalah subhana rabbiyal a'la. Putusan tadi tidak menambah bacaan wa bihamdihi, tapi yang lain seperti Syekh bin Baz, Al-Albani itu menambah wa bihamdihi, tidak mengapa, ya. Tapi kalau putusan tadi menganggap tambahan wa bihamdihi itu tidak bisa dijadikan sandaran karena tidak didukung oleh hadis yang kuat, ya, yang sahih. Nah, ini perbedaan warga Muhammadiyah dengan teman Salafi dan NU yang biasanya pakai tambahan wa bihamdi. Kalau di tadi tidak ada tambahan wa bihamdi, walaupun menurut Al-Albani boleh. Dalil putusan 25 tentang bacaannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW yaqul bi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ini tidak hanya ketika sujud, tapi juga ketika ruku. Apa artinya bacaan ini? Nah, ini penting untuk penghayatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami. Subhanakallahumma rabbana, ya. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami. Segala pujian bagi Engkau, wa bihamdika, ya. Kemudian diakhiri dengan memohon ampun, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada istighfarnya. Dalam riwayat lain juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari terdapat tambahan kata yukabbir, memperbanyak, dan kalimat yata'awwalul Quran, yuksir bukan yukabbir, yuksir, menakwilkan ayat Al-Quran. Berikut
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir, memperbanyak, ayyakul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yata'awwalul Qur'an, untuk mentakwilkan Al-Quran, yaitu surat An-Nasr ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi bacaan ini boleh sekali, boleh lebih dari satu kali. Dalam riwayat lain dikatakan setelah pembebasan kota Mekah, Nabi lebih banyak, maksud kata yukthir tadi, lebih banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli dibanding bacaan sujud yang lain. Karena itu pilihan utama dari tarjih adalah memilih bacaan ini dengan adanya kata yukthir. Bukan berarti tidak boleh bacaan lain. Pada putusan 26 kan tadi dikatakan atau bacaan yang lain, berdoa dengan bacaan yang lain yang berasal dari Rasulullah. Apa diantaranya? Ya subhanallah. Selain itu terdapat juga hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tidaklah Rasulullah mengerjakan salat setelah turunnya surat ini, yaitu surat An-Nasr, kecuali membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Berarti setelah turunnya wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, Nabi lebih banyak membaca apa? Bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Berdasarkan dua hadis Ibunda Aisyah tersebut, bahwa Nabi membaca bacaan ruku dan sujud yang termaktub di atas sebagai pengamalan perintah dalam ayat ketiga surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bahkan setelah turunnya surat An-Nasr, Nabi lebih sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Berapa kali membaca bacaan tersebut dalam sujud? Menurut tarjih Muhammadiyah dalam putusan dalam buku APD halaman 573, bacaan tasbih ruku dan sujud tidak hanya dibaca sekali, akan tetapi bisa lebih dari satu kali. Hal ini berdasarkan pada dua hadis berikut ini. Idza raka'a ahadukum falyaqul salasa marrat subhana rabbiyal azim. Apabila salah seorang dari kalian ruku, maka bacalah subhana rabbiyal azim 3 kali. Wa zalika adnahu, dan itu minimal. Ya, berarti boleh lebih dari 3 kali. Wa idza sajada falyaqul subhana rabbiyal a'la salasa wa zalika adnahu. Dan apabila sujud, maka dalam membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, dan itu minimal, paling sedikit. Hadis yang kedua, ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata, yakni Umar bin Abdul Aziz, wa kharajnahu fi ruku'ihi asra tasbihat wa fi sujudihi asra tasbihat. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang salatnya mirip dengan Rasulullah selain orang ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka kami memperkirakan dalam ruku beliau membaca tasbih 10 kali, dan dalam sujudnya membaca tasbih 10 kali. Jadi artinya boleh lebih dari 3 kali, tapi boleh diselingi dengan doa, khususnya ketika sujud ya. Kalau ruku tidak ada perintah untuk berdoa. Imam Abadi di dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud mengatakan bahwa hadis tersebut mengindikasikan bahwa seseorang itu tidak akan mendapat kesunahan jika membaca tasbih ketika ruku dan sujud kurang dari 3 kali.
Namun jika ia hanya membaca tasbih sekali saja, menurut Imam Al-Mawardi sudah cukup dan tasbihnya dianggap. Sedangkan jika tasbih itu dibaca lebih dari batas kesunahan, yakni 3 kali, maka hal ini diperbolehkan. Nah, itu keterangan para imam terkait dengan kebolehan membaca lebih dari 3 kali atau minimal sudah dianggap cukup ketika membaca 1 kali saja. Bacaan lainnya subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Ini juga termasuk bacaan ruku dan sujud. Wa kana yaqul fi ruku'i subhana rabbiyal azim wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la. Selain bacaan tersebut yang terdapat dalam HPT, terdapat sejumlah hadis sahih tidak terdapat dalam HPT yang menjadi dasar bacaan sujud. Misalnya, kana yaqul bi sujudihi Allahumma ighfirli zambi kullahu dikkuhu wa jallahu wa awwalahu wa akhiruhu wa alaniyatahu wa sirruhu. Ini juga bacaan sujud, tapi tidak begitu populer. Kalau imamnya cepat, itu cukup baca Allahumma ighfirli 2 kali. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Karena kadang-kadang bacaan yang kita baca itu belum selesai, imam sudah memberikan perintah untuk bangkit dari sujud. Rasulullah melarang kita membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Dalil tentang hal ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Wa amma ruku fa azimu bihi rabb wa amma sujud fajtahidu fi du'a wa qaminun an yustajaba lakum. Kata Rasulullah, aku dilarang oleh Tuhanku untuk membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Adapun saat ruku maka agungkanlah Tuhan. Adapun saat sujud maka berusaha untuk berdoa, barangkali doa kalian akan dikabulkan. Jadi menurut hadis ini boleh kita berdoa ketika sujud, tapi ketika rukuk tidak boleh. Karena itu setelah Bapak Ibu baca bacaan sujud, kok masih ada kesempatan untuk membaca doa, imam belum memberikan komando untuk bangkit, maka bacalah doa yang diinginkan. Bagaimana kalau doanya dari Al-Quran? Bukankah tadi Nabi dilarang membaca Al-Quran di dalam sujud? Ya, kalau niatnya membaca Al-Quran tidak boleh, sekalipun itu merupakan ayat-ayat doa. Tapi kalau niatnya berdoa, ya, maka tidak mengapa walaupun doanya berasal dari Al-Quran. Jadi yang penting niatnya, apakah niat mau berdoa atau mau membaca Al-Quran. Kalau niatnya membaca Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau niatnya untuk berdoa dengan mengutip doa-doa dalam Al-Quran, itu dibolehkan. Dan tidak terfokus kepada sujud yang terakhir. Bisa sujud sebelumnya, bisa sujud pertama, sujud kedua, dan seterusnya. Ya, kebanyakan memilih sujud terakhir. Sudah tentu memilih sujud terakhir ini karena kesempatan sujud tinggal itu. Ya. Dan Nabi tidak memberikan penjelasan harus sujud terakhir. Beliau membebaskan sujud manapun untuk fajtahidu fi du'a tadi. Ya, berusaha dengan kuat untuk berdoa, ijtihad dalam doa. Biasanya ijtihad itu dalam makna yang bukan doa, tapi ini fajtahidu fi du'a. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berdoa. Jadi sangat disayangkan kalau tidak ada doanya, permohonan. Baik, itu barangkali berkaitan dengan bacaan
sujud dan bacaan sujud. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo. Ketika sujud itu kakinya kadang-kadang dirapatkan, ada yang direnggangkan. Itu yang letaknya yang dirapatkan apa yang direnggangkan? Ya, tadi terbaca di slide mana yang lebih nyaman, ya. Karena baik renggang maupun rapat tidak ada dalil yang bisa dijadikan hujah. Kalau yang merapatkan itu biasanya berdasarkan dalil bahwa Ibunda Aisyah terbangun di malam hari, kemudian mencari-cari Nabi di sampingnya, dengan tangannya ini. Ketika beliau dapati Nabi sedang sholat, tangan beliau terkena kedua telapak kaki Nabi. Kalau tangannya terkena kedua telapak kaki, kira-kira logikanya kaki rapat atau renggang? Tangannya menyentuh kedua telapak kaki, rapat. Nah, itu dari logika. Sehingga oleh tadi dianggap tidak menguatkan harus rapat. Maka yang memilih rapat yang monggo, yang memilih renggang yang monggo. Itu tadi, ya. Tidak ada ketetapan harus rapat atau harus renggang. Jadi tadi boleh keduanya, boleh rapat, boleh renggang. Saya tetap menggunakan hadis itu karena itu hadis yang minimal, ya. Minimal ada penjelasan bahwa Ibunda Aisyah ketika mencari-cari Nabi menyentuh kedua kakinya. Kalau menyentuh kedua kakinya berarti rapat. Ya, saya memilih merapatkan. Walaupun kemudian boleh untuk merenggangkan. Kira-kira. Kalau yang perempuan kalau sujud kan rapat gini tuh, yang menurut Syafi'i tadi, penjelasan tangan. Kalau yang tarjihnya kan tidak harus begitu. Ditutupkan, sikutnya ditutupkan, rapat. Ya, itu dalilnya dari Abu Dawud. Tarjih menganggap dalilnya lemah. Nah, karena dalilnya lemah tidak dapat dijadikan kesadaran. Sehingga tarjih tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Cuman perempuan tidak terlalu renggang maksimal, ya, renggang biasa, tapi tetap renggang. Nah, kalau laki-laki boleh renggang maksimal selama tidak mengganggu kiri kanannya. Nah, kalau sampai mengganggu kiri kanannya ya jangan terlalu renggang. Karena ada yang memilih yang penting dia sunnahnya merenggang maksimal, sehingga terganggulah kanan kirinya. Dalam hal ini kita menghindari kerusakan dengan meninggalkan maslahat. Itu yang lebih utama. Jadi jangan juga orang lain itu terganggu karena sebab kita mengambil kesunahan merenggangkan tangan tadi. Ya, kalau sholat sendiri tidak ada masalah karena tidak ada samping kanan, tidak ada samping kiri. Tapi kalau sedang sholat jamaah, ya sebaiknya tetap renggang, cuma tidak begitu direnggangkan yang mengganggu kiri kanan. Ada nggak kira-kira orang yang karena ingin mengambil sunnah merenggangkan itu dia renggangnya agak lebar maksimal sehingga mengganggu kiri kanan? Ada nggak? Ada. Tidak memikirkan kanan kirinya. Ya, jadi ya kita ambil tapi tidak maksimal karena kita sedang sholat berjamaah. Ada orang di kanan kiri kita, di mana kita disuruh untuk rapat karena rapatnya sholat itu bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, kalau sudah rapat kemudian ketika sujud renggang, tangannya renggang maksimal, itu bisa mengganggu kiri kanan. Itu yang harus dihindari. Ada yang lain? Monggo. Ya, monggo. Pada posisi sujud, usahakan lambung tidak menyentuh paha bagian depan, sehingga dia agak jauh jangkauannya. Tapi tetap membuat rongga antara lambung dengan
sampai bisa masuk anak kambing. Kira-kira rongganya besar nggak kalau bisa masuk di bawah lambung kita itu anak kambing? Ya mungkin ukurannya dulu itu orang Arab ya, tinggi besar. Kalau orang Indonesia kan rata-rata di bawah orang Arab ya. Tapi meskipun di bawah orang Arab bisa menahan imbang Arab Saudi. Jadi tetap ada rongga, yang penting perut tidak boleh menyentuh paha bagian depan. Sebagaimana paha bagian belakang tidak boleh menyentuh betis. Itu ukuran sujudnya. Jadi boleh agak memanjang gitu ya. Tapi jangan sampai tidak ada rongganya antara perut dengan tempat sujud itu. Seakan-akan dia tiarap, nggak boleh terlalu tiarap, tapi tetap ada rongganya. Dan nggak boleh terlalu mendekat membungkuk ya. Nanti akan menyentuh paha depannya perutnya. Nah itu diantara keterangan dari hadis berkaitan dengan tambahan posisi sujud. Ada lagi? Ibu-ibu? Cukup? Oh iya. Siapa relawannya? Ya kalau membayangkan ini susah ya. Ada Mas siapa? Mas. Bisa ke depan Mas. Atau kalau nggak ada siapa ya? Ustaz dulu. Jadi tadi dijelaskan sujud dari i'tidal dimulai lutut ya menurut tarjih ya. Kita lihat yang ini dulu, baru nanti ke 7 tulang. Setelah 7 tulang nanti renggang lengan dan angkat siku, itu ya. Monggo Ustaz. Dari setelah i'tidal turun untuk sujud. Jadi memulai lutut, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kaki dan hidung. Nah ini turun sujudnya, ya. Tapi ada perbedaan pendapat dalam hal itu, boleh tangan dulu. Cuman tarjih memilih lutut dulu. Nah posisi 7 tulang dari atas ke bawah apa saja? Dahi hidung itu dihitung 1, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Tapi kaki ini, telapak kakinya Pak Dono memilih rapat ya. Kemudian semampunya menekan jari-jari kaki itu sehingga menghadap ke kiblat. Posisi tangan dirapatkan supaya maksimal menghadap kiblat. Kalau ketika ruku kita renggangkan karena memegang bola lutut ya, ketika ruku, maka ketika sujud berbeda, dirapatkan. Sejajar bahu tadi dalam penjelasan tadi, sejajar bahu ya. Boleh juga sejajar telinga, tidak ada masalah. Tapi tadi menjelaskan sejajar bahu. Nah, sama, cuman perempuan tidak terlalu renggang maksimal ya, tapi agak sedikit menutup, tapi tetap terlihat ketiak. Nabi tadi kan terlihat ketiak ya. Terlihat ketiak itu kan cuma mengindikasikan terbukanya lengan dari pinggang, tidak merapatnya lengan dari pinggang ya. Kemudian jangan sujud seperti duduknya binatang buas. Nah, kalau binatang buas duduk itu menghamparkan siku. Tadi Nabi menginstruksikan warfa mirfaqaika, angkatlah siku. Jadi jangan biarkan siku menghampar. Karena kalau kita lihat harimau itu duduk, dia kaki depannya dihamparkan, nggak mungkin diangkat. Nah Nabi melarang seperti ini. Jadi binatang buas ya tidak berposisi sama dengan tata cara sujudnya seorang hamba Allah. Nah, itu diantara materi kita pada pagi hari ini. Dan bacaannya yang dipilih oleh tadi bacaan utama adalah takwil Nabi terhadap ayat ketiga surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Menjadi bacaan apa?
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Tapi tidak menutup kemungkinan pada putusan 26 tadi boleh bacaan lain selama berasal dari hadis. Misalnya apa? Subhana rabbiyal a'la atau subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Dan boleh ditambah dengan doa sesuai dengan hajat masing-masing. Tapi saya sarankan jangan doa berbahasa Indonesia karena ini dalam keadaan sholat. Pilihlah misalnya yang paling kita hafal apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Atau ingin apa gitu rezekinya ditambah Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an misalnya. Pokoknya pakai doa yang berbahasa Arab. Gitu. Kadang kalau ada masalah itu kita sebagai imam kadang pas kondisi sakit sujudnya kan tidak seperti tarjih. Kadang jamaah kan tidak tahu itu kok sujudnya nggak seperti tarjih. Itu yang harus. Makanya bukan berarti orang sujud tidak sempurna itu karena tidak mampu, ya. Bisa jadi karena dia dalam keadaan ada sakit di kaki atau di lutut, ya. Nah, itu harus dimaklumi, jangan langsung divonis wah ini nggak sama dengan tarjih, apalagi posisinya sebagai imam. Baik, barangkali itu. Terima kasih Ustaz Dono. Bapak Ibu, kita lanjutkan insyaallah pada Kamis keempat, masih berkaitan dengan sholat, yaitu bagaimana tata cara duduk di antara dua sujud dan apa bacaannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan sholat kita semakin dekat dengan tata cara sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi